Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Nah, baiklah. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Ayo sekarang dipimpin oleh siapa yang gilirannya hari ini? Saya, Bu. Ya, silahkan Lona. Marilah kawan-kawan, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, sebelumnya Ibu ingin bertanya dulu. Kalian buku-bukunya, alat tulisnya sudah siap semua? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Baiklah, berarti sudah siap untuk belajar ya? Siap, Bu. Iya, Bu. Nah, sebelumnya Ibu ingin bertanya, apakah anak-anak semua di sini suka dengan hewan? Suka, Bu. Suka, Bu. Suka, Bu. Kalau boleh tahu, hewan apa yang anak-anak suka itu? Kucing. Kucing. Terus, apa lagi? Kelinci. Kucing. Kelinci. Terus, sudah, kucing sama kelinci. Ikan, Bu. Apa? Ikan. Ikan. Nah, dari hewan-hewan yang sudah kalian sebutkan tadi, yang kalian sukai, itu tuh apakah anak-anak itu tahu bagaimana cara perkembangbiakan dari hewan-hewan itu? Sudah tahu atau belum ya? Belum, Bu. Belum, Bu. Belum ya. Nah, jadi kalau belum tahu, nanti kita akan belajar ya. Nah, jadi pada pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang subtema 2, hewan sahabatku. Gitu. Nah, di sini anak-anak apa sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, jadi hari ini kita belajar tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema 2, hewan sahabatku, pembelajaran 1. Jadi, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini ada 4 poin. Yang pertama, setelah mendengarkan teks laporan yang dibacakan, siswa mampu menemukan ide pokok dengan bantuan diagram. Yang kedua, setelah menemukan ide pokok dari teks yang dibacakan, siswa mampu mengembangkan ide pokok dengan menggunakan bahasanya sendiri secara rinci. Yang ketiga, setelah kegiatan mencocokkan dan tanya jawab, siswa mampu mengklasifikasikan hewan berdasarkan cara perkembangbiakannya secara ovipar, vivipar, dan opovivipar. Nah, di sini ada sebuah gambar. Gambar apa ini? Lumba-lumba, Bu. Lumba-lumba ya. Nah, di sini kalian diminta untuk menemukan ide pokok pada teks laporan hasil pengamatan yang jadi nanti Ibu akan membacakan sebuah teks laporan. Kalian simak apa yang Ibu bacakan dan kemudian catat ide pokok ataupun informasi-informasi penting yang dari teks yang Ibu bacakan. Baiklah, apakah sudah siap pena sama kertasnya, buku? Siap, Bu. Siap, Bu. Siap, Bu. Disimak baik-baik ya. Lumba-lumba adalah hewan mamalia yang hidup di perairan laut dan sungai, termasuk dalam famili Delphinidae dan berkerabat dengan paus dan pesut. Mereka juga termasuk dalam ordo Cetacea, yang berarti hewan besar dan merupakan hewan yang menyusui. Lumba-lumba hidup secara berkelompok yang biasa disebut kawanan. Selanjutnya paragraf kedua. Komunikasi lumba-lumba menggunakan sistem sonar yang dapat menerima rangsangan. Sistem sonar adalah gelombang yang dihasilkan dan dipantulkan untuk mendeteksi lingkungan sekitar. Dengan sistem sonar lumba-lumba dapat terhindar dari benturan dan dapat mendeteksi keberadaan mangsa di sekitar lumba-lumba. Selanjutnya paragraf ketiga. Lumba-lumba tergolong dalam binatang yang cerdas. Pada sebuah penelitian, ketika berada di depan cermin, lumba-lumba hidung botol mampu mengenali diri mereka sendiri. Lumba-lumba juga sering dimanfaatkan sebagai alternatif untuk terapi bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Peran
Merancang baju renang terinspirasi dari kulit lumba-lumba yang bisa memperkecil gesekan air sehingga sedikit hambatan air. Nah, itu saja dari teks laporan pengamatan tentang lumba-lumba. Sekarang, dari teks yang sudah Ibu bacakan, Ibu pokok apa atau informasi apa yang kalian dapatkan dari setiap paragraf. Paragraf pertama dulu. Yang bisa tunjuk tangan ya. Saya, Bu. Baiklah, silahkan. Jadi untuk ide pokok paragraf pertama itu, lumba-lumba adalah hewan mamalia yang hidup di laut, Bu. Kenapa Taiza menyatakan bahwa tadi di pokoknya lumba-lumba adalah hewan mamalia yang hidup di laut? Karena dalam paragraf itu mengatakan bahwa lumba-lumba itu hewan menyusui, Bu. Ya, karena ya jadi benar ya. Ide pokoknya itu terdapat pada kalimat pertama dalam paragraf 1 itu adalah lumba-lumba adalah hewan mamalia yang hidup di perairan. Nah, sekarang untuk paragraf kedua, Ini Bu, komunikasi lumba-lumba menggunakan sistem sonar Bu. menurut Yana itu termasuk ide pokoknya. Iya Bu. Kalau yang lain bagaimana? Sama, Bu. Ada yang berani, kenapa kalian menyatakan bahwa ide pokoknya itu komunikasi lumba-lumba menggunakan sistem sonar? Karena di dalam paragraf kedua itu hampir keseluruhan menjelaskan tentang komunikasi lumba-lumba itu menggunakan sonar, Bu. Ya, jadi benar ya. Ide pokoknya itu komunikasi lumba-lumba menggunakan sistem sonar yang dapat menerima rangsangan. Kemudian dijelaskan lagi di bawahnya itu mengenai apa itu sistem sonar, dan kemudian dijelaskan lagi sistem sonar pada si lumba-lumba itu sendiri. Nah, kemudian untuk paragraf 3. Saya, Bu. Baik, silahkan Salwa. Lumba-lumba tergolong dalam binatang yang cerdas. Baik, ada yang ingin menyampaikan lagi? Sama, Bu. Sama, Bu. Sama itu. Baiklah, kenapa lumba-lumba tergolong dalam binatang yang cerdas itu termasuk ke dalam ide pokoknya? Saya, Bu. Karena dalam paragraf itu membahas tentang berbagai macam kecerdasan yang dimiliki lumba-lumba, Bu. Ya, ada lagi? Sama, Bu. Jadi dari ide pokok yang telah kita peroleh dari tadi kalian mendengarkan Ibu membaca sebuah teks laporan pengamatan. Jadi apa yang dapat kalian, ada yang di pikiran kalian mengenai apa itu ide pokok? Kalimat utama Bu. Gagasan utama, Bu. Terus, Gagasan utama. Jadi ide pokok itu merupakan suatu gagasan utama dari yang kemudian nantinya pada kalimat selanjutnya itu merupakan penjelasan daripada ide pokok itu ya. Nah, baiklah. Selanjutnya, ini ada gambar gajah. Apa yang kalian pikirkan tentang gambar gajah tersebut? Besar, Bu. Kalian besar, terus Berkaki 4 Bu. Belalainya panjang. ada lagi? Mempunyai gading, Bu. Kalian sudah menyebutkan badannya besar, mempunyai belalai, terus telinganya lebar ya tadi. Ya. Terus mempunyai gading, terus berkaki 4. Nah, itu tuh kalau dari keseluruhan itu tuh merupakan paragraf dari yang sudah kalian sebutkan tadi. Baiklah, Ibu beri waktu
1 menit cukup. Cukup, Bu. Cukup, Bu. Jadi gajah itu adalah hewan yang memiliki belalai yang panjang, Bu. Dan juga gajah itu memiliki badan yang tinggi, Bu. Dan memiliki kuping yang besar. Sudah. Sudah, Bu. Itu dari paragraf yang sudah Nabila buat, yang mana ide pokoknya itu? Gajah memiliki badan yang besar, Bu. Gajah memiliki badan yang besar ya. Baiklah anak-anak, tadi sudah temannya menyebutkan paragraf yang dibuatnya. Tadi kan baru 1 paragraf ya. Nah, tugas kalian di rumah setidaknya membuat 2 paragraf lagi mengenai gajah ini. Nanti dikumpulkan melalui WA. Oke? Oke, Bu. Oke, Bu. Nah, baik, selanjutnya tadi kita sudah belajar tentang sudah ada teks laporan tentang lumba-lumba dan gajah. Dari hewan lumba-lumba dan gajah tersebut, apakah kalian tahu bagaimana cara perkembangbiakan dari hewan-hewan itu? Beranak, Bu. Gajah beranak ya. Iya. Kalau lumba-lumba, Sama, Bu. Sama, Bu, karena lumba-lumba mamalia. Iya, Bu. pintar sekali. Nanti bacaan teks tadi ya. Iya, Bu. Ya, Bu. Nah, jadi kemudian di sini ada kotak. Yang pertama ada kotak opipar. Opipar itu kata lainnya itu bertelur. Kemudian yang kedua ada opopipipar. Itu tuh artinya bertelur dan melahirkan. Dan yang ketiga itu ada pipipar, itu melahirkan. Nah, hewan-hewan apa saja ya yang termasuk ke dalam opipar, pipipar, ataupun opopipipar. Nah, di sini kalian diminta untuk memasukkan hewan yang mana termasuk ke dalam cara perkembangbiakannya itu. Jadi pertama di sini ada hewan ikan. Saya, Bu. Baik, siapa? Putri Nabila. Nabila. Ikan itu termasuk hewan yang bertelur, Bu. Bertelur. Nah, kalau Putri? Sama, Bu. Ikan itu termasuk hewan bertelur. Baiklah, mari kita periksa ya. Nah, jadi benar ya, ikan itu termasuk bertelur. Nah, selanjutnya yang kedua ini ada Sapi. Sapi. Pipipar, Bu. Par. pipipar. Iya, benar. Nah, selanjutnya ada kura-kura. Bertelur dan melahirkan, Bu. Bertelur dan melahirkan. Ada yang lain? Bertelur. Ada yang lain? Bertelur saja, Bu. Bertelur, Bu. Bertelur saja. Ada yang bertelur dan melahirkan. Ada bertelur saja. Nah, mari kita periksa ya. Nah, jadi kura-kura itu bertelur. Dan selanjutnya tadi ada lumba-lumba. Melahirkan, Bu. Ya, Melahirkan. melahirkan. Selanjutnya di sini ada burung. Bertelur. Bertelur. Bertelur, Bu. Ya, bertelur. Nah, ada gajah. Melahirkan, Bu. Melahirkan, Bu. Ya. Nah, ada apa ini? Buaya. Ya, buaya ini apa? Buaya. Opopipipar, Bu. Bertelur dan melahirkan. Melahirkan, Bu. Pipipar, Bu. Nah, buaya itu termasuk ke dalam hewan dengan cara perkembangbiakannya opipar anak-anak, yaitu bertelur. Nah, kemudian di sini ada ayam. Bertelur, Bu. Bu. Par. Ya.
Kalau ular, Bertelur. Opopipipar, Bu. opopipipar, ada yang bertelur. Nah, ular ini termasuk ke dalam opopipipar ya. Jadi dia itu bertelur. Nah, kemudian telurnya itu disimpan di dalam tubuhnya itu. Kemudian setelahnya itu baru dia itu melahirkan setelah si telurnya itu menetas di dalam si tubuh ular itu. Seperti itu anak-anak. Nah, jadi dari kotak-kotak ini di sini ada 5 hewan yang bertelur atau opipar. Nah, di sini hewan yang dengan cara melahirkan atau pipipar, di sini baru ada sapi, lumba-lumba, dan gajah. Sedangkan opopipipar di sini baru ada ular saja. Nah, jadi tugasnya di rumah, di sini kan masih sedikit ya, apalagi yang opopipipar. Kalian memasukkan setidaknya 5 masing-masing 5 dari contoh cara perkembangbiakannya opipar, pipipar, dan opopipipar. Mengerti anak-anak? Iya, Bu. Baik, Bu. Nah, sekian itu saja pelajari pada hari ini. Nah, jadi dari kegiatan yang telah kita lakukan, kita pelajari hari ini, apa saja yang sudah kita pelajari? Ada yang berani untuk menyampaikan? Ayo, Bu. Baik, silahkan, Ilona. Yang dipelajari tadi, Bu, ide pokok sama perkembangbiakan hewan. Ya, jadi kita sudah belajar ide pokok dan cara perkembangbiakan hewan ya. Ibu harap nantinya kalian mengerti ya. Nah, selanjutnya kegiatan apa yang paling kalian sukai dari pembelajaran yang telah dilakukan ini? Taza, Bu. Ya, silahkan Taza. Kegiatan yang Taza sukai itu saat mengelompokkan hewan-hewan berdasarkan cara berkembang biaknya, Bu. Baik. Ada yang mau menyampaikan lagi? Sama, Ada. Bu. Sama. Nah, baiklah, selanjutnya menurut kalian kegiatan apa yang kalian rasa itu membosankan atau kurang disukai seperti itu? Mencari ide pokok, Bu. Ya, Bu. Dari ide pokok ya. Kenapa itu anak-anak katanya membosankan itu kenapa? Karena Sulit, harus Bu. dibaca semua. Ya, Bu. Oh, karena dibaca semua ya. Oke, baiklah. Nah, selanjutnya dalam pembelajaran tadi, kesulitan apa yang anak-anak rasakan? Sulit menentukan ide pokok, Bu. Iya, Bu, sama, Bu. Oh ya, jadi anak-anak masih bingung dalam menentukan ide pokok ya. Nanti kita akan pelajari lebih jauh tentang ide pokok itu ya. Nah, baiklah. Selanjutnya, nah jadi hari ini kita sudah belajar tentang ide pokok dan juga cara perkembangbiakan hewan. Adapun ide pokok itu tadi adalah merupakan suatu gagasan utama dari sebuah paragraf. Terus cara perkembangbiakan hewan itu ada 3 tadi, opipar, pipipar, dan opopipipar. Ibu rasa pembelajaran kita tutup sampai di sini saja. Selanjutnya, sebelum kita tutup, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Baiklah, silahkan yang memimpin doa. Taza, Bu. Saya, Bu. Nah, inilah, Bu. Ya, silahkan. Baiklah kawan-kawan, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, Ibu tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.